Shalom, terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak di tengah kesibukan Anda untuk duduk mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa agar waktu ini menjadi waktu yang menyegarkan bagi jiwa Anda. Topik renungan kita sepanjang minggu ini adalah iman dan pasar. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah Mazmur pasal 15 ayat 1a 4b terjemahan baru 2 yang berbunyi demikian. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi? Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pernahkah kita menyepakati sebuah harga penjualan dengan pelanggan, tetapi keesokan harinya harga bahan baku tiba-tiba melonjak naik? Jika kita meneruskan pesanan tersebut, kita pasti akan rugi. Naluri bisnis duniawi biasanya akan menyuruh kita mencari 1001 alasan untuk membatalkan kesepakatan atau menurunkan kualitas barang agar kita tetap untung. Di dunia kerja dan bisnis, menghindari kerugian finansial seringkali dianggap lebih penting daripada menjaga reputasi. Namun, bagaimana seharusnya sikap seorang pengikut Kristus saat dihadapkan pada situasi seperti ini? Mazmur 15 diawali dengan sebuah pertanyaan yang sangat mendalam dari Raja Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Daud sedang bertanya tentang syarat-syarat orang yang hidupnya berkenan di hadapan Allah dan layak menikmati hadirat-Nya. Jawabannya ternyata bukan sekedar tentang seberapa sering orang itu berdoa atau mempersembahkan kurban, tetapi menyentuh karakter dan integritasnya sehari-hari. Salah satu karakter yang paling menonjol adalah berpegang pada sumpah walaupun rugi. Pada zaman dahulu, sebuah janji atau sumpah perjanjian bisnis diucapkan di hadapan Tuhan dan mengikat secara rohani. Membatalkan janji hanya karena menyadari bahwa itu akan membawa kerugian finansial menunjukkan bahwa orang tersebut lebih mencintai uang daripada Tuhan. Sebaliknya, orang yang rela rugi demi menepati kata-katanya adalah orang yang sangat dihargai oleh Tuhan. Inilah ujian integritas yang sesungguhnya di tengah kerasnya dunia bisnis dan usaha. Iman kita tidak diuji saat bisnis sedang lancar atau menguntungkan. Iman kita justru sedang diuji ketika menaati firman Tuhan dan menepati janji ternyata membuat isi dompet kita berkurang. Mungkin kita adalah kontraktor yang harus menanggung selisih harga material yang naik karena sudah terlanjur tanda tangan kontrak. Mungkin kita adalah karyawan yang harus menanggung kerugian karena kesalahan yang kita perbuat sendiri dan kita memilih untuk jujur mengakuinya daripada melempar kesalahan kepada orang lain. Memilih untuk rugi demi mempertahankan integritas memang menyakitkan secara hitungan matematika. Namun, di mata Tuhan, nama baik dan kejujuran jauh lebih berharga daripada emas dan perak. Saat orang-orang di pasar melihat bahwa kita adalah pribadi yang berpegang teguh pada janji walaupun harus merugi, saat itulah iman kita memancarkan kesaksian yang paling kuat. Mari kita merenungkan sejenak. Pernahkah kita mengingkari janji, berbohong, atau membatalkan kesepakatan secara sepihak hanya demi menghindari kerugian finansial? Maukah kita mulai hari ini menjadikan integritas, nama baik, sebagai prioritas utama di atas keuntungan sesaat? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu hari ini sungguh menegur dan menantang kami. Ampuni kami jika selama ini kami sering memutarbalikkan perkataan, mencari celah atau mengingkari janji kami di tempat kerja hanya karena kami takut rugi. Ya Roh Kudus, berikan kami keberanian dan kekuatan karakter. Mampukan kami untuk menjadi orang-orang yang bisa dipercaya, yang perkataannya adalah ya dan amin. Sekalipun untuk itu kami harus menanggung kerugian. Biarlah kejujuran kami menjadi kesaksian yang hidup di tengah dunia bisnis ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini boleh menuntun langkah kita sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi dalam renungan kita bersama esok hari. Tuhan Yesus memberkati.